Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempercepat pemahaman kalian ketika nanti menggunakan komputer, ini ada beberapa yang harus kalian pelajari terlebih dahulu. Yang pertama nanti akan saya kasih tutorial tentang bagaimana fungsi keyboard, ya, terus fungsi mouse, terus nanti akan ada kombinasi tombol keyboard yang kalian akan gunakan, terus ada manajemen file, nanti akan merename file, mengcopy, cut file, paste di folder, membuat folder baru, terus copy paste folder tersebut. Terus nanti akan nyoba buat mengekstrak sebuah file, terus nanti akan menginstal file tersebut. Nanti contohnya mungkin font, nanti gimana cara downloadnya, gimana cara mengekstraknya, terus gimana cara download file di internet. Nanti akan kebanyakan nanti berupa gambar, terus akan ada juga menggunakan Chrome, Google Chrome, ya, yang biasa kalian sering menggunakan di handphone. Nanti kita akan coba menggunakan Chrome yang maksimal di komputer, kayak gitu. Oke, next, yang pertama, kalau misalnya di keyboard kalian itu ada banyak banget tombolnya, ya. Ada bermacam-macam keyboard, di beda-beda juga di masing-masing komputer, familiarisasi sama keyboard. Di sini kalian harus sudah paham banget sama yang namanya macam-macam tombol di keyboard, ya. Kita bahas dulu. Nah, sini ada escape, terus di atas itu ada F1 sampai F12. Terus sini ada print screen, ya, scroll lock, terus ada numlock. Ini numlock kalau misalnya dinyalakan pasti angka-angka yang di sini bisa digunakan. Kalau misalnya nggak dinyalakan ya nggak bisa digunakan, angkanya nggak akan keluar. Terus sini ada tombol-tombol panah, terus sini ada delete, end, home page, dan segala macam, ya. Terus sini ada backspace, terus ada tanda plus, minus, semua tanda kurung, angka juga di sini ada. Terus ada tab, caps lock, shift, control, alt, dan semuanya, ya, yang ada di sini. Nah, ini spasi, hampir sama kayak keyboard yang ada di handphone kalian, cuman pasti ada beberapa tombol yang nggak ada juga di keyboard handphone kalian. Kayak ini CTRL, ini di keyboard handphone nggak ada pasti. Kalau shift kan ada, ya. Oke, kalau di keyboard gitu, ya, kalau di keyboard nanti akan saya contohkan. Misalnya, Pak, kan di keyboard itu, ya, begini, ya, bisa di copy nggak sih image-nya? Bisa. Kita nyari copy image, copy image, terus kita simpan di sini, ya. Nah, terus kita perbesar, kita perbesar dulu, perbesar 200. Nah, misalnya segini lah, ya. Ini cuma mau ngasih tahu fungsi dari beberapa tombol yang ada di keyboard, gitu, ya. Misalnya nih spasi pasti kalian udah tahu. Terus control dan alt nanti kemungkinan pada desain itu banyak digunakan. Nah, untuk caps lock ini sama, ya, kayak di handphone kalian. Shift juga, shift ada nggak ya di handphone? Ya, kalau shift itu ketika kalian menekan tombol shift, ya, misalnya nih kayak, nah ini, ya, ketika kalian menekan tombol shift, nah angka ini akan berubah jadi karakter di atasnya. Misalnya angkanya 1 nih, ya. Ini saya contohin, enter dulu. Nah, misalnya ini kita perbesar, nah, ya. Nah, ini akan saya ketikkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gitu, ya. Terus ketika kalian menekan tombol shift, ya, shift nanti akan jadi tanda seru, shift, gitu, ya. Ada karakter di atas keyboard kalian, itu akan berubah. Oke. Jadi nanti ketika saya suruh misalnya tekan
buat karakter ini kurung kurawal ini yang di atas tanda siku ya berarti shift terus kurung siku kayak gitu ya. Itu untuk shift. Tab itu untuk apa Pak? Nah untuk tab itu misalnya kalian kursornya di sini ya, ini kalian menggerakkan kursor misalnya, terus kalian pencet tabnya di keyboard kalian, itu pasti akan berubah kayak gitu. Nah kayak gitu. Gitu. Fungsi mouse dulu deh yang paling sederhana ya, klik kanan itu akan memunculkan menu-menu dan klik kiri itu akan men-select apa yang kalian pilih gitu. Itu menu paling gampang tuh kalau di mouse ya, itu fungsi mouse. Terus kalau scroll di keyboard ataupun di mouse kalian kan gini aja ya, tinggal di scroll doang. Nah tuh itu untuk fungsi keyboard sama fungsi mouse. Terus Pak, untuk kombinasi tombol keyboard nanti banyaknya mungkin di, misalnya nanti akan saya suruh CTRL plus apa gitu ya, misalnya Control plus, nah di sini kan misalnya nih di Photoshop itu selalu ada shortcutnya ya, nah kayak gini nih, nah nih, nah saya save gitu ya, nah ini save as kayak gitu. Ada kan shift CTRL S, nah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu kombinasi file ataupun kombinasi shortcut di keyboard itu pasti menggunakan ini. Jadi tanda tambahnya itu nggak usah kalian pakai, tapi langsung aja Alt CTRL W gitu. Jadi kalian akan memencet tombol misalnya tadi ya, nah misalnya save itu Ctrl S, ya udah tinggal CTRL sama S aja. Nah, tanda plusnya ini nggak usah kayak gitu ya, paham ya. Tuh tadi udah ada beberapa ya dari keyboard, shift sama tab gitu. Nah terus kalau escape dan delete ini masih sama aja gitu. Ini nanti pasti akan banyak lagi kombinasi, tapi simpelnya seperti itu dalam penggunaan tadi shift terus menggunakan karakter yang ada di atasnya ya. Itu satu di fungsi keyboard. Terus tadi fungsi mouse juga, klik kanan klik kiri, terus ada kombinasi tombol keyboard. Oke, next di bagian 2 ini ada yang namanya manajemen file. Jadi kalian jangan sampai kebingungan dalam manajemen file ya. Apa aja sih Pak di manajemen file ini? Ini banyak banget ya. Misalnya ini akan saya copy semuanya. Nah ini ada rename gitu ya, ada copy, terus ada cut, ada paste, new folder, copy paste folder. Maksudnya apa Pak? Nanti ketika kalian membuat sebuah file, baik itu file Photoshop, Illustrator, file-file yang lainnya ya, itu harus ada manajemen filenya. Biar apa? Tujuannya yaitu biar rapih, kalian tahu tempat folder kalian di mana. Terus file kalian nggak akan gabung sama file-file yang lainnya. Maksudnya apa? Misalnya kalian punya file musik, ya nanti akan kalian gabungkan dengan file-file musik. Terus misalnya ada file-file gambar, data-data kalian, Photoshopnya itu nanti akan kalian gunakan sebagai folder kalian kayak gitu. Ini namanya adalah manajemen file ya. Nah nanti kalian cek di data D kalian. Ini kalau misalnya masih banyak file di sini gitu ya, coba aja kalian hapus dulu. Gimana cara menghapusnya Pak? Misalnya nih saya punya file ya di data D-nya, kalian ya gunakan mouse. Pak gimana caranya Pak biar kayak gini Pak? Mouse-nya itu bisa langsung pilih semua. Jadi kalian tahan ya, klik kiri, terus kalian hold atau kalian tahan, nah terus sampai muncul kayak gitu. Nah, kalau misalnya nggak ditahan ya nggak akan muncul. Kalau misalnya ditahan ya ini akan muncul. Nah ini udah bisa keseleksi semua, atau kombinasinya itu Ctrl A, CTRL plus A kayak gitu. Langsung ke Ctrl A, terus nanti ada pilihan
delete misalnya ya, klik kanan terus kalian pilih ya delete. Nah, pasti ada nih, ada tulisan kayak gini nih, delete. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah pencet delete, pasti dia akan kehapus semua. Nanti akan ada pertanyaan lagi ya. Nah, are you sure you want to move this 24 item gitu ya, 24 item to the recycle bin, yaitu nanti kalian kalau misalnya kalian akan menghapus tinggal pilih yes, kalau misalnya enggak ya pilih no. Atau bisa juga langsung menggunakan keyboard kalian. Ketika kalian udah selection kayak gini, terus di keyboard kan ada tombol delete ya. Ya, mana tadi ya? Yang Google Chrome. Nah, ada tombol delete kan? Nah, ini nih, ada tombol delete. Nah, itu tinggal kalian pakai aja. Setelah kalian delete, itu pasti akan muncul kayak tadi lagi. Ditanya lagi tuh sama Windowsnya akan dihapus atau enggak. Nah, kalau misalnya sudah terhapus gimana, Pak? Ini saya misalnya nih sudah menghapus misalnya kayak gini ya. Nah, ini nih, misalnya sertifikat akan dihapus, yes misalnya gitu kan. Tapi ternyata salah hapus gitu ya. Ya tinggal di sini klik kanan, itu pasti ada. Nah, di sini nih ada tulisannya nih, Windows delete. Nah, itu tinggal di Ctrl Z. Nah, ini akan kembali lagi. Begitu juga seperti yang tadi saya bilang, tadi sudah menghapus file. Nah, ini misalnya mau merename. Nah, ini untuk merename file ya, tinggal kalian klik kanan aja. Tinggal kalian klik kanan. Ini bisa show more option, terus rename. Ya, terus tinggal misalnya ini namanya sertifikat kompetensi. Terus itu misalnya kayak gitu ya, tinggal diklik di luarnya, atau kalian bisa klik enter, tekan enter di keyboard. Atau kalian bisa tekan enter di keyboard. Nah, kayak gitu. Oke. Itu untuk rename folder. Jadi nanti misalnya saya akan nyuruh kalian manajemen filenya, misalnya nama filenya misalnya nama underscore kelas underscore tugas 1 misal kayak gitu. Terus ada lagi misal nama underscore kelas underscore foto 1 misal. Terus ada lagi misalnya nama underscore kelas underscore latihan 1 misalnya kayak gitu. Nah, ini gimana caranya ya? Berarti ketika kalian munculin underscore itu di sini kan, nah di sini kan munculnya, nah ketika kalian menekan tanda minus ini ya sebelah 0, itu munculnya kan kayak gini ya. Nah, gimana caranya biar underscore itu ya, pencet shift terus kayak gini. Nah, itu akan muncul langsung underscore kayak gitu. Dan penamaannya harus tepat, misal Ivan underscore 11 DKV berapa gitu ya, 11 DKV 4 misalnya, terus underscore latihan 1. Udah kayak gini harus ya, nggak ada spasi lagi ya. Ini nama filenya kayak gitu. Ini untuk penamaan file tuh. Oke. Kalau misalnya beda nanti pokoknya manajemen file ini sangat penting ketika pengumpulan tugas, intinya itu. Oke, itu untuk rename. Pak, saya mau mengcopy file, gimana caranya? Yang pertama bisa ya, kalian kan pasti tahu ya, kalau misalnya mengcopy file itu ada apa, Ctrl plus C, terus pastenya adalah Ctrl plus V gitu. Oke, nah untuk copy paste file atau copy paste folder, ini yang pertama misal tadi udah ada apa ini, satu buah file, terus pengen kalian copy, gimana caranya? Itu tinggal diklik kanan aja, terus ada show more option. Kalau Windows yang baru itu pasti langsung ada copy di sini ya. Ini nggak apa-apa, kita step by step. Show more option, terus copy. Nah, terus klik kanan lagi, show more option, terus paste. Tuh. Nah, ini udah ada file copy pastenya. Tuh, ini kita hapus lagi.
ya. Terus misalnya ada file yang di folder download, itu bisa kalian copy juga, klik kanan, show more option, terus copy, terus balik ke data D kalian, terus paste, show more option, terus paste. Nah ini udah pindah filenya dari folder download, udah balik ke data D kalian gitu. Nah, terus ada juga cut, misalnya nih saya mau meng-cut ini ya, klik kanan, show more option, terus cut. Keduanya fungsinya sama buat menyalin, tapi kalau misalnya cut itu filenya akan jadi transparan kayak gini. Terus ketika kita pindahkan, Ctrl V ya, atau langsung show more option atau paste, ini pindah di folder download, itu udah nggak ada filenya. Nah itu perbedaan antara cut dan copy ya. Keduanya sama buat menyalin, tapi yang satu itu bisa menghilangkan file di folder awalnya kayak gitu. Oke. Nah kayak gitu, itu untuk cut. Jadi copy tadi udah, mempastenya juga sudah, cutnya juga sudah. Cut, copy itu nanti pasangannya pasti paste kayak gitu ya. Misalnya ini saya mau hapus gitu, ini juga mau saya hapus ya, ini juga saya hapus ya nggak usah deh itu, misalnya itu ya. Terus ini kita hapus. Nah misalnya ini kan banyak nih ya, Pak saya mau menghapus file sekaligus ya tadi ya, Ctrl A terus delete. Nah yang selanjutnya adalah gimana caranya untuk membuat folder. Nah ini untuk membuat folder ya, caranya kalau misalnya di Windows yang terbaru sebenarnya udah ada nih di pojok kiri atas, ini ada new folder, itu boleh. Terus kalian tinggal buat foldernya, misalnya nama kalian, nama underscore kelas, terus underscore tugas gitu, misalnya kayak gitu, terus enter, itu bisa. Terus yang kedua juga bisa show more option, atau ini ada klik kanan new buat yang Windows terbaru, new folder, atau show more option, new folder, terus nama, terus underscore kelas, underscore latihan misalnya gitu ya. Cara menggunakan underscore itu ya paham ya, yang tadi kalian gunakan shift, terus nah ini shift, terus ini akan muncul underscore ya. Shift terus underscore. Nah ini kita hapus dulu ya, shift terus angka minus underscore. Oke, kembali ke folder, kita close dulu. Nah kayak gitu. Nah, Pak misalnya nih saya udah bikin kayak gini nih, klik kanan, show more option atau new folder gitu ya. Nah ini terus langsung kalian klik enter. Nah kayak gini tuh gimana Pak caranya? Kayak kalau misalnya kayak gini ya tinggal kalian klik kanan, terus rename ya, show more option bisa langsung ke rename, terus tinggal kalian rename apapun yang kalian mau gitu namanya ya. Oke. Ya ini kita masukkan, misalnya ini ada lagu ya, ada musik gitu ya. Kalian kalau saya pakai Ctrl X ya, untuk cut itu Ctrl X, Ctrl plus X, terus langsung saya pindahkan ke, nah ini langsung ke Ivan 11 TKV. Nah Ivan 11 TKV 4 tugas bisa langsung musik. Nah terus kalian bikin folder lagi. Nah kalian bikin folder terus musik misalnya kayak gitu, udah jadi. Nah ini untuk memindahkan file ya tinggal digeser aja sini, kita langsung pindah, balikin lagi Ctrl Z ya, ini undo move ya, ini langsung pindah gitu. Pak kenapa nggak pakai Ctrl X ya, biar lebih simple aja.
biar pindahnya kayak gitu ya. Caranya gimana Pak? Caranya yaitu kalian blok dulu semua, klik kiri terus tahan ini. Nah kalau misalnya ini udah ditarik sama kalian, klik kiri, ini tinggal masukin ke sini musik. Nah itu musiknya jangan ikut ke bawah ya, jadi ada 5 file kan tuh, nggak bisa. Nah gitu. Nah itu cara buat move dari dalam satu folder gitu. Oke, tadi sudah new folder sudah. Pak, bisa di copy nggak sih Pak? Folder itu bisa ya. Tinggal kalian klik kanan, terus show more option lagi, terus copy ya. Copy, terus kalian paste. Misalnya kalian mau paste kemana nih? Itu ya bebas itu ya. Mau di copy kemana? Bisa kok. Intinya copy file, copy folder, terus copy apapun itu yang di sini itu sama ya. Nah ini misalnya ini kita pindahin nih, saya mau pindahin ini tapi saya males CTRL-X ya, ini di blok dulu, terus di klik kirinya itu jangan diklik 2 kali, klik 1 kali dan ditahan. Nah terus pindah gitu. Nah itu udah pindah ya, terus mau pindahin lagi. Oke, nice kayak gitu. Oke, terus jangan lupa di Google Chrome punya kalian itu ada banyak akun ya. Kalau misalnya akunnya itu masih punya kakak kelas kalian, silahkan dihapus dulu. Caranya gimana Pak? Caranya bentar ya. Nah ini contoh ada 4 akun gitu ya. Di sini ada contoh 4 akun. Gimana cara menghapusnya? Nanti kalian klik yang di sini more action, diklik kiri, more option, terus langsung delete aja ya, langsung delete ya. Kalau misalnya akunnya masih akun ke kelas kalian, tapi kalau misalnya akunnya teman kalian yang kelas 11 itu masih aman ya, karena kan pasti kalian menggunakan akun juga. Nah ini fungsinya adalah misalnya kalian sudah dalam 1 hari itu kalian udah selesai prakteknya, itu bisa kalian logout ya, bisa kalian logout, langsung di delete aja nggak apa-apa. Terus kalau misalnya kalian mau menambahkan akun di Google Chrome kalian ya, tinggal di add aja sini ya. Terus langsung segin, terus masukin email sama passwordnya. Yang selanjutnya ini salah satu cara ataupun salah satu trik, nanti kalian pasti banyak nyari gambar di internet. Itu triknya adalah kalian kan pasti buka Google ya, terus misalnya ini nanti kalian ada tugas misalnya kayak tadi tuh keyboard ya. Nah keyboard ya kan gak mungkin saya nyuruh nyari artikel kan, pasti misalnya cari gambar keyboard. Nah triknya adalah gunakan tools yang ada di sini, yang ada di Google ini, tools, terus kalian pilih yang size-nya yang large. Nah ini pasti kalian akan mendapatkan gambar-gambar yang ukurannya itu large ataupun besar. Nah ini ada ukuran 1500 kali 69, ini ukuran 1600 kali 800 kayak gitu ya. Jadi jangan lupa ketika nanti kalian search gambar khususnya di Google itu gunakan trik ini, tools, terus large. Nah, ini color ini misalnya saya mau nyari gambar yang transparan gitu. Nah ya ini gambarnya transparan nih, pasti transparan tuh kayak gini nih belakangnya, pasti ada kotak-kotak belakangnya. Nah tuh pasti ada kotak-kotak. Tapi kalau misalnya kalian any color itu ya ini belakangnya putih juga ada kayak gitu. Oke, itu trik di Google ya. Terus kalian harus sudah sering ataupun harus sudah buat akun Pinterestnya kalian. Makanya jangan lupa akun Google-nya dikonekin dulu sebelum buat akun Pinterest kayak gitu. Kalau misalnya udah punya akun Pinterest ya tinggal login aja kayak gitu ya. Di sini nanti ya ini tempat mainnya kalian, tempat eksplorasinya kalian, buat referensi desainnya kalian gitu ya. Nah misalnya saya mau ini aja nih, gambar yang ada aja ya. Nah misalnya ini, nah Pak saya mau ngambil gambar ini gimana caranya gitu. Kalau misalnya ada beberapa situs yang ketika kalian klik kanan ini udah ada copy image sama save image as kayak gitu. Nah yang pertama saya akan ajarkan adalah copy image dulu, yang gampang banget ya, tinggal klik kanan ya, klik kanan
copy image, terus misalnya mau masukin ke Photoshop ya tadi ya tinggal langsung Ctrl+V, karena di sini nggak ada pastenya kayak gitu ya, adanya di sini paste. Nah paste kayak gitu tuh ya, makanya lebih simple Ctrl+V. Nah tuh udah ada 2 ya, saya tambah lagi ada 3 gitu ya. Ya, terus kalau misalnya kalian pengen gampang yaitu tinggal Ctrl+V, Ctrl+C kayak gitu, itu harus kalian hafalkan tuh. Nah itu untuk ketika mendownload file yang ada di sini tuh ya, hasilnya udah pasti oke. Pak, kalau misalnya saya mau save dulu di folder saya gimana caranya? Nah tinggal klik kanan terus save image as. Nah terus setelah itu kalian cari folder kalian yang tadi. Nah setelah itu kalian cari folder kalian yang tadi ya. Ya kalau misalnya defaultnya pasti di download gitu ya. Nah tapi kalian harus cari folder kalian tadi, misalnya di Ivan 11DKV4 gitu ya. Nah ini udah masuk foldernya ya. Terus langsung kalian tulis, jangan lupa kasih nama, namanya dirubah, gambar kucing Pinterest, terus di save dan terus pasti ada tulisan downloadnya di sini. Udah kalau mau lebih cepat ini tinggal klik folder yang di sini, langsung langsung kebuka file kalian. Nah tuh di foldernya. Oke gitu deh. Itu salah satu cara buat mendownload file image, termasuk yang tadi di Google juga ya, itu bisa. Nah ini klik dulu, klik kanan save image as kayak gitu. Nah terus kalian cari gitu. Nah dinamain yang rapi keyboard dari Google, save. Nah kayak gitu udah. Kalau udah cek filenya ada enggak. Nah itu ada ya. Nah kalau udah sekarang saya mau di bagian selanjutnya saya mau sharing ke kalian tentang cara mendownload file. Misalnya contohnya adalah kita akan download font ya. Nah situsnya yaitu ya Google Font, karena itu udah free dan lisensi juga ya gitu. Nah Google Font di sini ada banyak banget font ya. Misalnya kita mau download file ya, kita mau download file font di sini misalnya ini ya. Saya nyuruh kalian buat download file. Ntar ya guys, tutup pintu dulu guys. Ya, misalnya saya mau ngasih apa? Misalnya kalian senang sama suatu font gitu ya. Di sini ada satu font. Nah, misalnya inilah ya. Nah, gimana caranya? Nah, nanti ketika kalian klik itu namanya ini playwright ya. Nah, tinggal ada tulisannya get font. Nah, kalau misalnya udah get font pasti ada download al gitu. Nah, ini udah ada foldernya. Itu defaultnya seperti yang saya bilang, ketika mendownload itu pasti masuk ke folder download ya itu. Terus misalnya Pak saya nggak puas Pak download satu font kayak gitu, situs yang kedua biasanya itu ya misalnya ini ya, situs download font ada banyak pokoknya intinya kayak gitu. Misalnya di Dafont ya. Nah misalnya di Dafont nih kalian mau download file juga. Nah ini kan seru ini ya tuh ngeliatnya juga. Terus ini ya tegas banget gitu ya. Terus nyari lagi font yang lain misalnya ini. Udah ini kita mau download ini nih. Download. Nah kalian cek dulu font ini misalnya nih ya. Kita cek dulu. Nah ini fontnya brownish. Kalian baca dulu nih. Ada tulisannya nih, this demo font design is free for personal use only. Nah ini berarti font ini cuman boleh digunakan sama kalian, nggak boleh dikomersialisasi. Misalnya kalian nanti mendesain suatu produk terus pakai font ini, itu udah nggak boleh kayak gitu. Terus produknya kalian jual, itu nggak boleh. Terus misalnya kalian dapat orderan membuat stiker gitu ya, buat stiker apa gitu ya, itu kan misalnya terus stikernya kalian jual terus kalian pakai font ini, itu nggak boleh
ya pokoknya ada tulisan for personal use only. Nah yang paling aman itu yang tadi di Google Phone. Kalau misalnya kalian ada bisnis ya gunakan font-font yang ada di Google Phone, itu udah pasti lisensi, kebanyakan lisensi dan free digunakan di manapun kayak gitu ya. Misalnya ini kita mau download ya. Kalau buat nanti mendesain poster kayak mendesain feed itu karena belum dikomersialisasi karena kebutuhan tugas, itu nggak apa-apa, kalian download font yang unik-unik juga nggak apa-apa. Oke, ini udah masuk ke folder download ya. Kalian jangan lupa nanti bisa pencet misalnya nih ya, kan nanti di desktop ya. Nah ini di desktop ya, biasanya ada yang nggak ada nih gambar Windows Explorer di sini. Kalau misalnya nggak ada, tinggal kalian klik di keyboard Windows ditambah E ya, Windows E itu nanti akan muncul langsung. Nah ini mau yang mana nih, kita ke folder download dulu karena tadi hasil downloadnya ada di sini semua ya. Oke, kita akan mengcopy file. Kita akan mengcopy file ini, Ctrl C, Ctrl X aja biar rapi ya, Ctrl X, jadi nanti biar nggak ada download lagi, langsung ke foldernya Ivan 11tkv4 tugas pemira, terus langsung Ctrl V. Oke, kayak gitu. Nah ini kita bikin folder dulu ya, boleh langsung di atas ini ya, saya step by step. Ini folder, ini image, terus ini kita bikin folder lagi font ya, ini kita masukin. Nah ini ada satu lagi trik, Pak ini fontnya itu nggak bisa diginiin Pak, nggak bisa saya blok semua, gimana caranya? Kamu pencet Ctrl di keyboard sambil diklik, nah tuh, nah Ctrl nya tetap ditahan ya, mana Ctrl? Nah ini Ctrl ini ditahan, nah kayak gitu, terus kalian klik ya. Ctrl yang ditahan di keyboard kalian, terus kalian pindahkan ke font. Yang image ini kan karena udah deketan ya, itu ke image. Nah rapi banget nih folder kalian. Oke, karena saya mau ngajarin cara nge-extract dan menginstal fontnya gitu ya. Nah ini kita cek dulu nih nama fontnya apa nih di sini, Brownies ya. Kita yang Brownies dulu aja. Nah di Photoshop ini kan, nah ini misalnya Brownies. Sudah ada belum fontnya Brownies di sini? Ya, kalau misalnya belum ada, kita cari fontnya namanya Brown. Nah, pasti nggak ada fontnya kayak gitu ya. Ya, kalau misalnya yang versi lama pasti di sini cari aja Brownies. Nggak ada kan? Gitu. Nah, kalau nggak ada, berarti kita install dulu nih. Ini kita warna hitamkan dulu biar kelihatan. Ya, gimana caranya Pak? Nah, setiap ada bentuk seperti ini nih, ada buku 3 ya. Buku 3 menumpuk, itu namanya adalah arsip, atau di sini itu tipenya adalah WinRAR zip arsip. Jadi ketika nanti kalian akan menggunakan suatu font, itu nggak akan bisa kalian gunakan terlebih dahulu kalau belum di ekstrak kayak gitu. Jadi ada di dalam si 3 buku ini nih si fontnya kalian. Caranya gimana? Kalian klik kanan. Kalau misalnya di Windows yang baru pasti ini show more option dulu biar rapi. Gimana caranya? Kalian ekstrak file. Nanti saya kasih tahu bedanya apa ketika ekstrak file sama ekstrak here. Oke, ekstrak file, terus langsung oke aja, karena ini udah di dalam nih, data D, terus di foldernya Ivan, terus di foldernya font, nah terus oke. Nah nanti akan muncul file seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian ekstrak here, bedanya apa? Kita cek ekstrak here. Nah jadi langsung kebuka semua tuh file-filenya tuh, nggak rapi kan. Nanti kalian repot kalau misalnya mengekstrak yang banyaknya file. Ini hanya font aja, kebetulan cuma ini aja yang bentuknya font, pasti ada huruf A nya di sini kayak gitu ya. Kita perbesar deh biar kalian lebih jelas. Nah ini kan nggak kelihatan nih huruf A nya.
tapi pokoknya ini nih gambarnya kayak gini. Kalau saya dikecilin, gambarnya ada huruf A nya kayak gitu. Nah, paham ya sekarang? Jadi lebih baik nanti ekstraknya adalah ekstrak file terus. Nah, kita hapus kayak gini, terus kita, nah ini ada banyak ya tampilannya, mau detail biar kalian tahu nih berapa ukurannya. Lebih enak ini aja detail, nih akan lebih rapi, kalian akan tahu ukuran filenya apa, tipe filenya apa gitu. Terus sini klik kanan, yang playwright-nya kan belum ya, show more option, terus extract file, jangan lupa extract file terus oke. Nah ini Brownies playwright 1, nah, udah ada tuh dulunya ya. Ini tandanya adalah kalian sudah bisa mengekstrak sebuah file RAR ataupun file zip nantinya. Oke. Nah, Pak udah diekstrak tapi kok belum muncul di sini. Kita cari lagi ya. Nah, kita pencet lagi nih. Apa tadi nama fontnya? Brownies. Nah, ini belum ada. Gimana caranya, Pak? Ya udah tinggal kalian klik aja 2 kali. Nah, dia nanti akan muncul kayak gini. Akan muncul. Nah, terus kalian jangan di print ya. Kalau mau print itu nyetak nanti. Kalian klik install. Dan ya, kalau misalnya di sini sudah nggak bisa diklik lagi nih install, berarti sudah di install gitu. Kita cek lagi, mudah-mudahan ada ya. Nah, Brownies regular nggak ada deh. Nah, udah jadi. Oh, nah, jadi bebas mau pakai apa. Nah, kita gantiin ya, kucing ngantuk. Nah gitu. Nah, yang penting bisa download font, ekstrak font, sama nginstalnya dulu aja. Nanti outputnya di Photoshop itu ketika praktek Photoshopnya ya, yang penting ini dulu, yang penting bisa install dulu. Oke, itu sudah ekstrak file, terus download file di internet juga sudah tadi ya, download font sama download image. Jangan sampai kalian download yang lain terus. Nah ini misalnya nanti ada tugas dari saya ataupun dari Bumira untuk mengupload file di internet misalnya ya. Nah tadi kan kita udah ini ya, kita udah buat folder tadi ya, Ivan 1934 terus Bumira. Nah ini punya saya, tampilan Google Chrome ya. Itu tinggal kalian klik Google Apps di sini, terus kalian pilih yang Drive gitu ya. Ini kalian pilih yang Drive, ini langsung akan muncul ke Drive Google-nya kalian kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah muncul ke Drive Google kalian, lah kalian tinggal bikin folder ya, atau langsung upload foldernya kalian. Lebih baik ini aja dulu, step by step. Kita klik new di sini, new folder. New folder sini. Nah, terus kalian beri nama tugas DKV atau langsung DKV juga nggak apa-apa. Create, kalau udah create nanti akan muncul folder kalian. Nah, ini ya, itu tadi ada di home. Nah, ada file, ada folder. Nah, ini tugas DKV udah ada nih. Terus Pak, gimana cara uploadnya? Bisa kalian klik kanan, file upload, folder upload gitu ya, bebas. Nah, ini caranya adalah ketika ingin mengupload sebuah folder atau file, tinggal klik kanan, terus folder upload. Nah, kalian cari folder kalian tadi, data D, Ivan DKV, nah, upload. Terus di sini tulisannya upload. Nah, ini udah tergantung kecepatan internetnya. Kalau misalnya internetnya cepat, ya akan cepat juga. Kalau misalnya kecepatan internetnya lambat, nanti akan lambat juga foldernya gitu. Pak, saya cuma mau upload file Pak, terus misalnya mau upload file doang nih, ya udah tinggal file upload. Misalnya tadi ya, tadi kan udah ini ya, yang lain aja. Nah misalnya ini banner ini tinggal klik open, nanti akan upload juga gitu caranya ya. Nah
Nah ini udah muncul nih, jadi di dalam drive kalian udah ada folder tugas TKV, terus ya event 11 TKV udah ada, atau folder event ini udah ada, terus file ini juga udah ada. Nah nanti kalau misalnya sudah mengupload di Google Drive, jangan lupa buat link drive-nya kirim ke grup misalnya kayak gitu. Gimana caranya? Nah ini biasanya kalian lupa nih. Nah gimana caranya? Ini bisa langsung klik kanan atau bisa kalian klik ya. Kalian bisa klik kanan untuk men-share file kalian, klik kanan atau klik ini sama aja ya. Klik 3 titik di sini nih. Terus ada tulisan share, terus ada tulisan share gitu ya. Karena apa? Karena di sini ada copy link, ada share. Kalau copy link ini ya udah langsung di copy link aja. Tapi biasakan itu klik yang share dulu. Nah, kalau misalnya sudah general access-nya kalian ganti jadi anyone with link. Kayak gitu. Udah tinggal copy link ya. Terus done. Nah, contohnya nanti kalau misalnya di sini berarti linknya, nah kalian langsung kalau copy kan langsung Ctrl V kan. Misalnya mau kalian kirim ke WA, ya udah tinggal kalian login gitu ya, web WhatsApp ya. Nah misalnya ini ya, tinggal kalian login di Google Chrome, terus scan barcode ini, ya udah tinggal login, tinggal masukin drive-nya ya. Biasakan tugas-tugas kalian itu di-upload di Google Drive. Oke, itu untuk kirim link Google Drive. Nah, aja ya. Terus tadi udah ya, fungsi keyboard sudah, fungsi mouse, terus kombinasi tombol keyboard ya. Yang paling sering digunakan itu Ctrl C, Ctrl X. Ya ini biar gampang ya. Saya kasih tahu. Ctrl C. Terus ini Ctrl plus X. Nah ini Ctrl plus V. Nah kayak gini. Sebenarnya new folder juga ada shortcutnya, tapi biar step by step, yaitu biar kalian klik kanan new folder aja gitu ya. Ini juga ada shortcutnya. Ini tuh tinggal kalian pencet tombol F2 di keyboard ya. Udah langsung cepet nih ya, shortcutnya sudah. Manajemen file jangan lupa, nanti setiap kali saya misalnya disuruh nama underscore kelas underscore pelatihan 1 tugas 1 workload 1 itu pasti instruksinya harus seperti itu ya, harus seperti itu biar folder kalian, file kalian itu rapi. Terus tadi juga udah ekstrak ya. Nah tadi ini ya, kalian udah bisa nih download file, image, bisa mengcopy, bisa save, bisa mengekstrak gitu ya. Terus kalian udah bisa juga ini mengupload file folder ya, pelan-pelan aja buat yang masih baru, tapi step by stepnya yang penting diikutin. Terus setelah itu share link kayak gitu ya, share linknya kayak gitu kan biasanya tuh ya, nah kayak gitu, share, copy link, done. Oke, itu aja buat pengenalan kalian di komputer, yaitu akan banyak banget di situ. Yang penting manajemen filenya rapi, kalian hapus hal yang nggak penting. Terus jangan lupa tadi kalau misalnya Google akun orang lain ada di komputer kalian yang bukan anak kelas 11 itu mending di delete aja biar nggak memberatkan komputer kalian. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.